Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai pengaruh ukuran saluran gas buang ya terhadap performa mesin. Tapi di video itu saya tidak membahas terlalu detail ya. Jadi saya hanya membahas eh, pengaruh ukuran exhaust terhadap sifat fluida yang mengalir gitu ya. Nah, jadi di video hari ini saya ingin membahas hal yang lebih spesifik, yaitu khususnya mengenai pengaruh ukuran atau panjang dari si header atau exhaust manifold ya. Baik nanti mungkin pada mobil dan pada motor. Oke, kita langsung saja lihat videonya. Oke, jadi untuk mulai pembahasannya kita mulai dari exhaust stroke dulu ya. Jadi proses ketika gas buangnya dikeluarkan. Oke. Jadi ketika terjadi exhaust stroke, piston mendorong sisa pembakaran keluar, kemudian ini klep terbuka ya, klep buangnya terbuka. Kemudian nanti gas buangnya keluar kan. Nah, nanti ketika gas buangnya keluar itu kan dia bentuknya pulse ya. Jadi ada gelombang ya, bisa dianggap sebagai gelombang itu ya. Nah, dia keluar. Nah, gelombang itu berasal dari tadi ledakan dari si power stroke. Jadi ketika dia meledak, nah dia kan menghasilkan gelombang kejut kan. Nah ini ada gelombang kejut nih. Jadi dia mengalir ke sini. Nah gelombang kejut ini yang biru ya, dia itu punya sifat yang positif. Ya oke, jadi di situ ada positive pressure wave, gitu ya. Nah ketika si gelombang kejutnya ini menemui halangan atau di situ ada perubahan ukuran ya dari knalpotnya, misalkan dari header atau dari exhaust manifold kan di sini misalkan ada muffler atau ada kolektor ya. Nah, maka nanti ada sebagian gelombang tadi yang akan mantul. Nah, mantul ya. Nah, di sini mantul, set. Nah, gelombang yang mantul ini dia punya sifat yang negatif. Jadi kita sebut nanti gelombang yang hijau ini adalah negative pressure wave. Nah, jadi gelombang yang negatif ini dia akan membantu si gas buang yang masih berada di sini nih, di L. L ini adalah berarti manifoldnya ya, exhaust manifoldnya. Jadi dia akan membantu supaya si gas buangnya tuh tersedot keluar. Oke, yang di sini ya. Nah, sedot keluar. Oke, seperti itu. Nah, di sini karena dia gas buangnya didorong keluar, di sini nanti idealnya di sini nanti bersih kan? Bersih artinya di sini tidak ada sisa gas buang. Itu idealnya ya. Jadi nanti idealnya ketika sudah terjadi exhaust stroke ini dibuang, maka nanti di sini kita pengen tekanannya 0. Ya vakum, perfect vakum ya gitu. Oke. Nah, kemudian exhaust stroke. Nah, kemudian setelah exhaust kan nanti intake stroke. Nah, di sini kita punya proses intake stroke. Tapi di sini dia bukan pas terjadi saat intake stroke, tapi sesaat sebelum ya. Di sesaat sebelum itu artinya ketika ini mulai nutup ya. Ini exhaustnya nutup, inletnya atau intake-nya membuka. Nah, pada saat itu akan terjadi yang namanya overlap atau si katup dari gas buangnya, katup buangnya itu akan terbuka bersama-sama dengan katup masuk. Jadi terbuka bareng gitu, sedikit ya, terbuka bareng sedikit. Oke, nah, ini itu namanya overlap. Jadi terjadi sebelum intake stroke. Jadi pistonnya belum turun ya, tapi pistonnya udah di TMA. Nah, tadi ingat ketika si shockwave atau gelombangnya keluar mengalir di exhaust manifold, nanti kan ada gelombang yang balik arah tuh, yang negatif. Nah, ketika di sini terjadi overlap, terus tadi gelombang negatifnya tuh pas datang ke sini, apa yang terjadi? Di sini nanti terjadi tekanan yang lebih negatif, bukan 0 jadinya, dia malah lebih negatif, ya kan? Harusnya kan 0, tapi karena di sini ada tadi gelombang negatif yang balik arah tadi, di sini lebih negatif, sehingga P-nya kurang dari 0. Nah, apa yang terjadi? Di sini gelombang negatifnya itu atau tekanan negatifnya itu akan membantu si udara yang di sini yang belum masuk itu kesedot. Walaupun pada saat itu belum terjadi intake. Oke?
Nah, jadi gitu. Jadi ini negatif membantu ini masuk. Nah, jadi belum intake tapi dia udah kesedot. Nah, fenomena ini nanti dinamakan exhaust scavenging. Jadi gas buang itu nanti kita bisa manfaatkan untuk membantu tadi gas buangnya lebih cepat keluar, dan nanti gas yang di sini kita bisa bantu kita ganti dengan campuran bahan bakar yang baru. Nah, jadi nanti pembakarannya lebih optimal gitu ya. Oke. Nah, jadi kita ingin supaya negative pressure ini sampai di sini pas ketika overlap. Nah, oke. Nah, di sini si negative pressure wave-nya ini kan dia harus menempuh L kan, harus menempuh exhaust manifold kan. Nah, di sini tuh ada timingnya ternyata jadinya kan. Jadi kalau misalkan terlalu panjang nih si L-nya, maka nanti ketika dia datang ke sini ini udah nutup, ya kan. Nah, tapi kalau misalkan exhaust manifoldnya terlalu pendek, nah dia terlalu cepat, ini masih nutup. Jadi kita pengen supaya negative pressure ini dia sampai di combustion chamber di sini pada saat overlap gitu. Oke, yaitu pada saat sebelum katup exhaustnya nutup dan setelah innya terbuka gitu ya. Oke, jadi ini sebelum ini nutup dan setelah ini terbuka. Nah, oke, jadinya nanti timing dari si overlapnya juga ditentukan oleh cam-nya kan, atau spek dari si camshaft-nya, yaitu nanti durasinya seperti apa gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, jadinya nanti karena dia waktu kedatangan si negative pressure wave-nya itu ditentukan oleh cam-nya, di mana nanti durasi cam-nya itu ditentukan oleh profil cam-nya ya. Maka nanti sebenarnya efek scavenging ini tidak akan terjadi di semua rentang RPM. Kenapa? Karena kan di sini L-nya dia kan fix. L-nya kan ini fix. Sementara di sini putaran mesin kan naik turun kan. Artinya di sini ada frekuensinya kan. Seberapa cepat atau seberapa sering nanti terjadi overlap-nya kan, tergantung dari RPM. Jadi artinya scavenging-nya itu nanti terjadi di RPM tertentu saja. Oke? Nah itu ya, jadi scavenging tidak terjadi di semua RPM, tapi dia hanya terjadi di RPM tertentu. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin mentuning supaya scavenging yang terjadi itu terjadi di RPM yang kita inginkan? Ya, nah, jadi kita pakai nanti persamaan ini nih untuk menentukan L-nya. Di mana nanti L atau panjang dari exhaust manifold ini adalah sama dengan 850 dikali DE. DE itu nanti durasi dari exhaust ya, durasi bukaan dari si exhaust ini. Kemudian dibagi RPM dikurang 3. Oke, ya jadi ini persamaannya. Nah, ini persamaan dapat dari mana? Nah, ini persamaan yang didapat dari buku A. Graham Bell ya, tentang performance dari mesin 4 tak. Nah, teman-teman bisa cari sendiri ya. Nanti saya tulis linknya, tulis judulnya di link di bawah ya. Oke, rumusnya ini. Nah, coba kita kasih angka ya, kita contohkan. Misalnya kita mempunyai mesin dengan durasi exhaust 230 derajat ya, berarti 180 tambah 50 ya. Oke. Kemudian kita ingin mentuning si mesinnya itu optimal scavenging-nya di 7000 RPM. Oke, kita masukkan 7000. Kemudian kita hitung, maka kita akan dapat nilai L-nya adalah sekitar 25 inci atau kalau dikonversi jadi 61 cm. Oke. Nah, untuk RPM-nya ini kan nanti spesifik ya, tergantung kita mau optimal di mana. Tapi biasanya nanti RPM ini kalau untuk motor harian atau kendaraan harian, kita ingin di RPM yang torsinya itu maksimum. Jadi misalkan mesinnya itu punya torsi maksimum di 7000 atau di 6000. Ya, kita tuning di situ. Gitu kalau buat harian. Tapi kalau untuk misalnya untuk balap ya, maka kita akan tuning di RPM ketika horsepower-nya maksimum. Gitu ya.
Oke, jadi ini adalah persamaan yang digunakan. Nah, tentu saja persamaan ini tidak langsung menghasilkan hasil yang ideal, yang pas. Karena kenapa? Jadi persamaan ini tuh persamaan yang digunakan sebagai estimasi saja, ya, estimasi. Jadi banyak faktor-faktor lain yang akan mempengaruhi tentu saja ya, kayak nanti kubikasinya, cc-nya berapa, lalu kompresinya, gitu ya. Tapi persamaan ini biasanya juga digunakan sebagai titik awal untuk perancangan dari panjang si exhaust manifoldnya, gitu ya. Oke, itu di scavengingnya. Nah, kemudian bagaimana soal back pressure? Nah, di sini misalkan kita punya mesin 4 silinder ya, 4 silinder seperti ini. Kemudian mesin ini mempunyai panjang header ya yang berbeda-beda. Jadi di sini kan ada 4 silinder. Di sini di gambar sebelah kiri ini panjang exhaust manifold atau headernya beda-beda. Jadi ini dari silinder 1 lebih panjang ya. Sementara dari silinder 3 dan 4 dia lebih pendek. Nah, misalkan mesinnya ini punya firing order 1 3 2 4. Jadi 1 dulu, baru 3, baru 2, baru 4 ya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau di sini ya, di header yang panjangnya tidak sama. Oke, jadi ketika pembakaran di silinder pertama terjadi, boom gitu ya. Nah, ini kan menempuh jarak lebih jauh ya. Nah, kemudian kan lanjut ke 3. Nah, 3 ini lihat dia kan lebih pendek ya. Jadi nanti karena ini diledakkan duluan, sementara ini belakangan ya. Tapi ini kan jaraknya lebih jauh. Ini kan lebih dekat. Jadi nanti kemungkinan mereka akan sampai di kolektor di sini dalam waktu yang sama, bareng. Nah, apa yang terjadi kalau bareng? Nah, ini kan gas bertekanan tinggi kan? Jadi mereka sampai di situ pada saat waktu yang sama. Artinya apa? Di sini nanti tekanannya tinggi kan? Nah, tekanannya tinggi. Jadi back pressure-nya di sini tinggi nih. Gitu karena mereka sampai di pertemuan itu sama. Pada waktu yang sama. Jadi numpuk di situ. Nah, sementara kalau misalkan kita desain exhaust manifold atau headernya itu panjangnya sama, maka nanti si gas buangnya itu keluarnya satu-satu. Jadi misalkan tadi 1 dulu bakar, set, keluar. Lanjut ke 3 kan, 3 bakar, set. Nah, karena ini panjangnya sama, ya mereka keluarnya berurutan. Artinya secara back pressure dia lebih rendah. Seperti itu. Oke. Nah, jadi itu adalah gambaran mengenai cara menghitung panjang dari exhaust manifold atau header. Kemudian tadi penjelasan mengenai scavenging dan back pressure-nya. Oke, semoga bermanfaat. Nanti kita lanjutkan lagi di video selanjutnya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Selamat siang.